Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang materinya yaitu Bahasa Indonesia kelas 9, bab 4 tentang teks tanggapan. Nah, adapun buku yang kita gunakan yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9 edisi revisi 2018. Siapin ya bukunya. Pernah nggak kalian memberikan tanggapan? Biasanya, kalian memberikan tanggapan bisa kepada teman, atau bisa dengan hasil karya, novel, cerpen, drama, ataupun pajangan yang ada di kelas kalian, misalkan lukisan dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tanggapan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara memberikan tanggapan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi informasi teks tanggapan yang sudah dibaca dengan baik. Pengertian tanggapan. Nah, ada yang sudah tahu apa itu pengertian tanggapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya. Apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Menurut Wikipedia, tanggapan adalah penilaian berupa kritik atau pujian terhadap suatu teks berupa teks sastra, artikel, berita, atau karya seni. Nah, cara memberikan tanggapan atau langkah-langkah memberikan tanggapan dengan baik. Yang pertama itu bersikap objektif. Bersikap objektif itu artinya cara menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya fakta dan kenyataan. Yang kedua, bersikap sopan. Bersikap sopan yaitu menyampaikan pendapat harus berdampak pasif, disampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan pernyataan berikut. Untuk mengisi liburan, semua siswa diwajibkan membuat karya seni. Nah, pernyataan pertama, A. Ini merupakan kegiatan positif karena siswa bisa mengisi waktu liburannya dengan hal yang berguna. Siswa juga dapat melatih kreativitasnya. Tanggapan yang kedua atau B, hal ini seharusnya tidak diperlukan karena saat liburan, siswa jadi merasa terbebani dengan tugas tersebut. Siswa jadi sibuk memikirkan tugasnya daripada menikmati liburannya. Nah, manakah contoh tanggapan yang objektif dan santun? Dari tanggapan A, itu termasuk tanggapan positif. Contohnya, ini merupakan kegiatan positif karena siswa bisa mengisi waktu liburannya dengan hal yang berguna. Siswa juga dapat melatih kreativitas. Dan yang tanggapan yang B, itu termasuk tanggapan negatif. Yaitu, hal ini seharusnya tidak diperlukan karena saat liburan siswa jadi merasa terbebani. Dengan tugas tersebut, siswa jadi sibuk memikirkan tugasnya daripada menikmati liburannya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian buka bukunya. Perhatikan teks tanggapan berikut. Buka buku siswa halaman 89. Kalau gak ada bukunya, kalian bisa lihat e-booknya, halaman 89. Kalian bisa lihat
Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Apandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek mendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi, dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang di dalam berekspresi, di mana kualitasnya, imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, dari tanggapan tersebut, kalian cobalah menjawab pertanyaan berikut setelah membaca teks tanggapan tadi. Yang pertama, karya apa yang ditanggapi? Yang kedua, siapakah yang menghasilkan karya tersebut? Yang ketiga, siapa yang menanggapinya? Yang keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Kalian bisa jawab Nah, lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kalian pasti udah tahu apa yang dimaksud dengan teks tanggapan. Fungsi teks tanggapan adalah, cara memberikan tanggapan adalah 4 permasalahan yang sering ditanggapi. Kalian pasti tahu karena melihat contoh-contoh tadi. Sekarang kalian buka e-booknya atau bukunya, buku siswa halaman 90 sampai 92 tentang tanggapan student hijau. Bisa kalian baca di buku kalian atau e-book kalian. Tugas, karya apa yang ditanggapi, siapa yang menghasilkan karya tersebut, siapa yang menanggapinya, bagaimana bentuk tanggapannya, bagaimana cara menanggapinya. Nah, sekarang peta konsep. Jadi, materi yang kita pelajari untuk hari ini ada 3. Kita buat dalam bentuk peta konsep. Yang pertama, peta konsep. Yang pertama, pengertian teks tanggapan. Yang kedua, tanggapan. Dan yang ketiga, menulis informasi dalam teks tanggapan. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.